Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrina Syafira dengan NPM 1021019. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu, dan di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendownload data angin, kemudian bagaimana cara mengolahnya di Microsoft Excel, dan bagaimana cara menghasilkan output dari data angin tersebut dalam bentuk windrows dan diagram tabel persebaran frekuensi angin. Di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuka website Copernicus Era 5. Untuk di website ini, agar bisa mendownload data dan mengakses data lainnya, kita perlu membuat akun. Karena di sini saya sudah memiliki akun, maka saya bisa langsung mendownload data. Kita klik download. Di sini ada beberapa pilihan yang perlu kita pilih untuk mendownload data. Untuk product type, ini sudah otomatis terpilih yang reanalysis. Untuk variabel, kita klik 10 meter U component of wind dan juga 10 meter V component of wind. Selain data angin, di sini juga ada pilihan untuk bisa mendownload data suhu, kemudian arah gelombang, periode gelombang, dan data lainnya. Untuk tahun, kita bisa mengakses data mulai dari tahun 1940 hingga tahun 2025. Dan di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data untuk 1 tahun, yaitu di tahun 2014. Kemudian untuk bulan, kita klik select all, dan hari juga. Untuk waktu itu kita pilih untuk per jam, per 1 jam, dan geographical area kita pilih yang subregion text section. Ini kita bisa mendapatkan titik koordinat dari Google Earth Pro. Karena saya sudah memiliki titik koordinatnya, maka langsung diisi. Untuk data format, kita klik yang net. Untuk download format, klik yang zip. Kemudian setelah itu kita klik submit form. Di sini setelah kita submit, permintaan data itu akan ditampilkan di bagian your request. Apakah data tersebut masih di antrian atau sedang diproses atau bahkan sudah komplit. Nanti apabila data tersebut sudah selesai diproses, maka statusnya akan berubah menjadi komplit. Karena saya sudah memiliki data, dan untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menggunakan data yang sudah saya download terlebih dahulu. Setelah itu kita beralih ke software Ocean Data View. Kemudian kita ke Ocean Data View. Di sini kenapa kita menggunakan software Ocean Data View? Karena format data yang di-download dari website itu berbentuk NC, dan agar kita bisa membuka data tersebut di Microsoft Excel, maka kita perlu mengkonversi data melalui software ini agar bisa
berbentuk txt. Kita klik file, lalu open. Kita cari data yang sudah kita download. Di sini saya menggunakan data tahun 2014 dan format data tersebut NC. Kemudian kita klik open. Di sini sudah muncul deskripsi data yang kita download tadi. Di sini juga lokasinya, kemudian longitude, latitude, dan lain-lain. Kemudian kita klik export data dan ODV spreadsheet file. Kemudian kita pilih di mana data ini akan kita simpan. Kemudian kita berikan nama agar mudah untuk didapatkan, untuk ditemukan. Di sini sudah berbentuk txt ya. Kemudian klik save. Oke. Di sini kita perlu meng-unchecklist 3 pilihan terakhir, dan hanya kita checklist yang 3 pilihan ini. Kemudian klik OK. Kemudian datanya diproses untuk diekspor. Oke. Kita lihat dulu apakah datanya sudah bisa. Kemudian setelah dikonversi, kita lanjut ke Microsoft Excel. Kemudian kita cari file tadi. Kemudian kita cari filenya, kita klik semua file karena oke, kita klik buka. Kemudian kita klik berikutnya, kemudian selesai. Di sini akan muncul data-data, baik itu nilai dari angin, dari UV, U dan nilai U dan nilai V. Kemudian longitude, latitude, kemudian juga station, dan lain-lain. Setelah itu, kita perlu mengolah data ini untuk bisa mendapatkan output berbentuk Windows. Di sini sudah ada kolom-kolom yang saya buat untuk bisa memindahkan data tersebut agar bisa kita olah menggunakan rumus. Baik, yang pertama yaitu kita perlu memilih kolom X dan Y, yaitu merupakan longitude dan latitude. Baiklah, data ini akan kita copy untuk memindahkan ke file baru. Ini perlu kita copy. Ke sini. Kemudian X. Yaitu longitude-nya. Kemudian longitude dan nilai latitude.
untuk nilai U juga kita pindahkan atau kita copy. Kemudian nilai V yang pertama yaitu kita perlu mencari nilai radian. Nilai radian ini kita bisa menghitung dengan rumus di sini atan 2, kemudian nilai di kolom E dan kolom D2. Nah ini merupakan nilai radiannya. Kemudian kita klik 2 kali pada sisi kanan tadi, maka nilai akan otomatis ke bawah. Nilai ke bawahnya juga akan mengikuti rumus yang paling atas. Setelah itu untuk nilai arah angin itu kita gunakan rumus sama dengan degrees F2. Ini kemudian kita klik lagi 2 kali. Kemudian untuk rumus arah angin dalam rentan 0 sampai 360 derajat, yaitu if G2 kurang dari 0, maka dan G2 360 kurang 360. Jadi ini adalah nilai arah angin dalam rentan 360 0 sampai 360 derajat. Kemudian kita klik lagi, dan untuk arah itu sedikit panjang ya. H2 kurang dari 22,5 N F kurang dari 67,5 NE F kurang dari 112,5 N kemudian koma F IF H2 kurang dari 157.
This is southeast, kemudian if H2 kurang dari 202,5, maka itu adalah south. Kemudian if H2 kurang dari 247,5 southwest, H2 kurang dari 2,5 west, if H2 kurang dari 337,5 itu northwest, if 22,5 sebentar. Oke, ini rumusnya, kemudian kita klik enter, dan sini kita bisa langsung dapat arah angin. Kemudian kita klik 2 kali lagi, dan sini akan muncul berbagai arah angin dari data tahun 2014. Ada south, ada southwest, kemudian ada southeast, ada west, ada northwest, dan lain-lain. Kemudian untuk kecepatan angin, kita pakai rumus D2 ditambah D2, kemudian kecepatan angin, kemudian kita klik 2 kali lagi, dan untuk kecepatan angin dalam kecepatan knots ini kita perlu mengkonversinya ke ini, kemudian dikali dengan 1943,84. Ini merupakan kecepatan angin dalam satuan knots.
Setelah itu kita perlu membuat sheets baru untuk bisa kita masukkan ke software Airplot. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Ini merupakan kolom tahun. Itu merupakan tahun 2014. Ini merupakan kolom tahun, kemudian ini merupakan kolom bulan. Ini merupakan kolom hari. Dan ini merupakan kolom untuk jam. Kemudian tadi setelah diolah menggunakan rumus, kita hanya perlu mengambil nilai arah angin ini dan nilai kecepatan angin dalam satuan knots. Kemudian ini kita copy. Kemudian nilai kecepatan angin Nah, setelah itu kita save. Kita save dalam bentuk Excel workbook. Oke, setelah itu kita buka software Airplot. Di sini saya menggunakan Airplot dengan versi 8.0.2. Nah, di sini sudah bisa dilihat tampilan dari software Airplot. Di sini kita perlu di sini kita import from Excel. Di sini kita pilih file yang sudah kita rapikan tadi. Oke, open. Nah,
Sini sudah bisa kita lihat semua data di tahun 2014, baik itu arah angin maupun kecepatan. Di sini kita untuk di Excel kolom name-nya itu di kolom A itu adalah merupakan tahun, kemudian B merupakan bulan, kolom C merupakan hari, dan kolom D merupakan jam. Di sini karena kita mulai dari 24, jadi kita isinya yang ini. Namun kalau mulainya dari jam 23.00 atau jam 11 itu ada pilihannya juga, karena kita mulainya dari jam 1. Maka kemudian untuk arah anginnya di kolom E dengan satuan degrees, kemudian kecepatan angin di kolom F. Ini kita bisa ubah karena tadi kita ambil yang untuk kecepatan knots, maka kita ubah di kecepatan knots. Kemudian kita perlu mengisi station informasi, station information, station ID 32, city di Natuna. Kemudian tadi tidak terekam, jadi ini kita bisa lihat kolomnya. Ini kita bisa isi A untuk di kolom tahun, kemudian B di kolom bulan, dan C kolom hari. Kemudian kita bisa sesuaikan untuk waktunya. Ini ada pilihan dari 00 to 23, kemudian 01 to 24, karena kita menggunakan yang dari 24 ke 01, jadi kita pilih yang ini. Kemudian di arah angin itu di kolom E dengan satuan degrees, kemudian kecepatan angin di kolom F karena kita mengambil nilai yang dengan satuan knots, maka kita pilih satuan knots. Kemudian kita mengisi ke station information Natuna, state ID, kemudian kita isi nilai latitude-nya. Kita isi nilai latitude-nya 3.73, kemudian kita isi yang longitude east-nya di 108.340. Oke, kemudian kita klik import. Di sini kita tinggal menunggu importing data. Sorry, ada error. Wait. Sebentar ya. Baiklah, setelah kita klik import tadi, maka kita bisa melihat di sini bahwa data tadi sudah berbentuk WordPad dengan format file SAM. Kemudian kita klik file, kita klik save as untuk kemudian kita save as ini XML. Kemudian kita pilih file untuk kita menyimpan data ini. Kemudian kita klik save, kemudian ditunggu, dan setelah itu kita kembali ke halaman pertama pada software ini. Oke. Sebentar.
Kemudian kita setelah itu kembali ke halaman pertama pada Safari Airport, klik Add File, kemudian kita masukkan file SAM tadi, kemudian kita klik Open. Setelah itu kita bisa pilih frekuensi count. Ini adalah tabel frekuensi kecepatan dan arah angin, kemudian ini tabel frekuensi sebarannya, dan ini adalah windrows dari data angin tahun 2014. Ini kita bisa ubah ke kecepatan knots, kemudian kita bisa ubah arah angin itu datang dari mana atau mengarah kemana. Ini merupakan arah angin yang berasal dari arah barat daya, yang berasal dari angin ini bertiup dari arah angin timur laut, kemudian angin tersebut mengarah ke blowing from barat daya menuju ke barat daya. Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan, mulai dari mendownload data, kemudian mengolah data tersebut dan menghasilkan output berbentuk windrows. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.